peta dan komponennya. Ya. Peta dan komponennya. Ya. Kalian tentu sudah memahami dan kalian merasa bahwasanya kita semua adalah tinggal di suatu tempat. Nah, tempat di bumi kita ini kalau kita lihat dengan mata kita tidak akan bisa kita lihat. Kenapa? Karena bumi kita sangat besar, mata kita jangkauannya terbatas. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mempelajari tentang peta dan komponennya dengan maksud dan tujuan agar kita memahami letak suatu wilayah pada gambar atau pada peta. Ya, untuk langkah berikutnya sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan kemarin, pelajaran kemarin sudah kamu pelajari semua mengenai letak wilayah Indonesia. Ya, baik itu letak secara geografis. Ada yang masih ingat letak geografis Indonesia? Ada yang masih ingat? Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Iya, yang satu lagi di antara dua samudra, yaitu Oke, sekarang untuk melihat itu semua mari kita pelajari tentang peta dan komponennya. Silakan dibuka buku yang sudah Bapak sampaikan kemarin untuk mencari pengetahuan tentang peta dan komponennya. Silakan masing-masing kelompok membaca, nanti membuat kesimpulan masing-masing. Baca buku yang tadi bawah. Dan sambil nanti setelah membaca, sambil berdiskusi, langsung membuat kesimpulan yang sudah didapatkan dari yang dibaca per kelompok. Kalau sudah dibaca, langsung dibuat kesimpulan apa yang sudah didapatkan dari buku yang sudah dibaca. Mulai dari pengertian peta sampai kepada komponen-komponennya. Ya, langsung dibuat. Langsung ditulis, silakan. Kesimpulannya langsung ditulis. Tidak usah saling menunggu, langsung sekelompok membuat kesimpulan dari buku apa yang sudah dibaca. Semuanya ikut berpikir biar hasilnya bagus. Kelompok 1 sudah dapat kesimpulannya? Ya, sudah. Kelompok 2 yang belakang? Sudah. Oke. Kelompok 3? Sudah. Berarti semua sudah dapat kesimpulan? Ya, sudah. Nah, kalau sudah mendapatkan
mendapatkan kesimpulan tentang pengertian peta dan komponennya. Mari sama-sama kita lanjutkan ya. Sudah siap semua, sudah ditulis hasilnya? Ya. Silahkan dari tempat duduk saja, tidak usah ke depan ya. Silahkan dari kelompok 1. Apa yang sudah kamu simpulkan dari apa yang kamu baca mengenai peta dan komponennya? Silakan kelompok 1 dibaca hasilnya. Kelompok kami mendapatkan kesimpulan yaitu tentang pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Iya, saya ulang. Peta adalah apa tadi? Gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Ya, jadi permukaan bumi kita diperkecil dengan menggunakan skala. Oke, paham maksud pengertian peta yang disampaikan oleh kelompok 1? Ya, paham. Oke, kelompok 2. Ya. Untuk kelompok 3 Bapak minta apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi mengenai komponen-komponen peta akan mari silakan kelompok 3 untuk menunjukkan komponen itu yang tertera pada peta yang bisa berada di depan. Silakan. Menunjukkan komponen-komponen peta yang ada di papan tulis. 1. Judul peta. Ini adalah yang disebut judul peta. 2. Skala peta. Ini adalah yang disebut skala peta 1/5. 3. Orientasi utara. Ini adalah yang disebut orientasi utara. 4. Simbol peta. Ini adalah yang dimaksud simbol peta. 5. Garis koordinat. Ini adalah garis koordinat, ada garis bintang dan garis tujuh. 6. Inset. Ini adalah inset. 7. Legenda. Ini yang disebut legenda. Sudah? Cukup? Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah menunjukkan komponen-komponen pada peta sebagai contoh yang ada di papan. Dari sini anak-anak semua sudah mengetahui pengertian peta dan komponennya. Ya, mungkin anak-anak semua ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 1 silakan. Mau bertanya apa? Apa fungsi peta? Apa fungsi peta? Setelah tadi kita mempelajari peta dan komponen-komponennya, pertanyaannya, untuk apa kita mempelajari tentang peta? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan kelompok 3. Silakan. Peta ialah untuk mengetahui suatu letak wilayah di permukaan bumi pada suatu gambar. Iya. Peta itu digunakan untuk mengetahui letak suatu wilayah pada gambar atau bidang datar. Karena apa disampaikan di awal tadi? Kalau kita ingin melihat permukaan bumi secara luas, mata kita tidak sanggup karena posisi bumi kita bulat sehingga kita tidak bisa melihat. Paham yang bertanya tadi? Sudah paham. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud dengan skala? Apa yang dimaksud dengan skala? Tadi di dalam komponen peta salah satunya disebutkan adalah skala. Ditanyakan apa itu skala? Ada yang bisa jawab? Silakan. Skala ialah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Ya. Ada yang mau membetulkan? Ada
atau ada yang membantah? Skala itu artinya perbandingan. Jadi skala itu adalah perbandingan pada gambar dengan perbandingan jarak sebenarnya. Sama dengan kalau kalian menggambar di buku, gambar meja. Berapa senti? 3 senti. Apakah ada meja yang 3 senti? Tidak ada. Mejanya besar digambar kecil, itu namanya skala. Pada peta juga ada yang disebut dengan skala. Oke, sampai di sini anak-anak semua sudah kita mempelajari itu. Ada yang masih ingin bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, bagaimana anak-anak sekalian? Cara belajar kita pada siang hari ini kira-kira menyenangkan atau membingungkan? Menyenangkan. Bagus ya, menyenangkan. Dengan kamu belajar secara senang, maka hasilnya akan lebih bagus. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana Pak belajar kita begini biar lebih ini. Silakan. Ada yang mau menyampaikan usulan? Silakan. Ya, ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Yoga. Silakan Yoga. Bagaimana kalau kita belajar di halaman sekolah agar lebih santai? Wah, bagus. Ada yang mau jawab? Bagaimana kalau kita belajarnya di halaman Pak biar belajar kita lebih santai gitu. Bagaimana? Boleh, dengan catatan apabila materi kita, bahan kita, pelajaran kita sesuai dengan kondisi yang kita sampaikan di lapangan. Tidak semua boleh disampaikan di lapangan dan bisa, tetapi itu boleh. Suatu saat nanti akan kita coba belajar di lapangan. Oke anak-anak sekalian, sebagai penutup pelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan satu pertanyaan. Ya, sebagai kesimpulannya, apakah kalian benar-benar perhatikan atau tidak? Salah satu dari komponen peta adalah orientasi arah. Siapa yang mampu menjelaskan apa itu orientasi arah pada peta? Katakan. Ya? Ada? Yang lain? Oke. Siapa namanya? Biarkan, silakan. Diterangkan ke depan pada peta. Orientasi arah itu apa pengertian? Oke? Ya? Silakan. Dijelaskan. Hah? Apa? Iya, orientasi arah yaitu. Ya, terus silakan dijelaskan. Itu kan ada gambarnya di situ ya. Orientasi arah. Ya terus. Orientasi arah itu untuk menunjukkan arah pada B. Ya. Terus. Ya. Yang sebelah. Ya. Ayo. Yang sebelah kan ada ini yang orientasi. Ini apa namanya? Artinya di atas. Terus bagian bawah adalah selatan, iya. bagian kiri adalah barat, kanan adalah timur. Bagus sekali. Tepuk tangan. Terima kasih anak sekalian ya. Mudah-mudahan kalian untuk lain kali kita bisa belajar lebih bagus lagi. Berbagai pertanyaan, tanya jawab sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita sekalian bisa belajar lebih bagus untuk besok. Untuk besok atau pelajaran yang akan datang, kalian akan melanjutkan materi tentang penjelasan komponen per komponen akan kita bahas lebih lanjut. Ya, demikian pelajaran hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.